Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Natasha dengan NIM 3218053 akan membahas mengenai apa itu FMPP dan bagaimana bentuk dari kurva permintaan dalam jangka pendek. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu FMPP. Yang FMPP merupakan volume marginal produk fisikal atau yang sering kita sebut dengan nilai produk marginal fisik. Kita dapat mencari FMPP dengan rumus P dikali dengan MPP, di mana P merupakan harga tiap unit atau disebut juga dengan upah, sedangkan MPP merupakan jumlah output unit yang dihasilkan dari unit tenaga kerja baru yang diinput ke dalam tenaga kerja tersebut. Sedangkan untuk mencari nilai P, itu kita dapat dari kurva perpotongan antara demand dan supply, yaitu perpotongan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja itu sendiri. Untuk mencari nilai dari MPP, kita tentunya harus mengetahui dulu kuantitas tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut dan total produksi yang dihasilkannya. Contohnya saya ambil di sini yaitu jika kuantitas tenaga kerjanya ada 1, maka total produksi yang dihasilkan adalah 10. Dan jika kuantitas tenaga kerjanya 2, maka total produksinya 19. Begitu seterusnya sampai dengan 10, di mana dengan kuantitas tenaga kerja 10, total produksi yang dihasilkan ada 55. Dan untuk mencari nilai MPP-nya sendiri, maka kita bisa menggunakan rumus yaitu total produksi sesudah dikurang dengan total produksi sebelumnya dibagi dengan kuantitas tenaga sesudah dikurang dengan kuantitas tenaga sebelumnya. Yang pertama yaitu kita cari dulu jika kuantitas tenaga kerjanya ada 2, maka MPP-nya itu berapa? Yaitu ada TP-nya sudah 19 dikurang dengan 10 dibagi dengan 2 dikurang 1. 19 dikurang dengan 10, 9 dibagi dengan 2 kurang 1, 1. Hasilnya ada 9. Jadi total produksinya di sini ada 9. Jadi MPP-nya di sini adalah 9. Begitu juga dengan kuantitas tenaga kerjanya 3. Dapat kita cari yaitu di mana kuantitas tenaga kerjanya 3, total produksinya ada 27. 27 dikurang dengan TP sebelum ada 19 dibagi dengan kuantitas 3 dikurang kuantitas sebelumnya, 3 dikurang 1, maka 27 kurang 19 adalah 8. Kuantitas sebelumnya ada 2, 3 dikurang 2 adalah sama dengan 1. Jadi di sini hasilnya adalah 8. Begitu seterusnya sampai dengan total MPP yang ke-10. Selanjutnya di sini kita akan mencari kurva tenaga kerjanya sendiri. Selanjutnya kita akan mencari kurva tenaga kerjanya. Dimana yaitu sebelumnya untuk mencari FMPP ini rumusnya FMPP harga dikali dengan MPP yang sudah kita cari tadi. Untuk harganya sudah kita bahas tadi, merupakan pertemuan antara demand dan supply. Jadi diasumsikan di sini harganya, demand-nya adalah supply. Kita asumsikan di sini harganya adalah 40. Jadi apabila perusahaan tersebut menggunakan 2 tenaga kerja, 2 TK, maka FMPP-nya P dikali MPP. P-nya tadi adalah 40, kita asumsikan 40, dikali MPP dari 2 tenaga kerja tadi adalah 9. Dan apabila tenaga kerjanya menggunakan 3 tenaga kerja, perusahaan menggunakan 3 tenaga kerja, FMPP-nya kita dapat itu
40 dengan MPP 3 tenaga kerja adalah 8. Ini adalah 360 dia. 40 kali 8. 240. 300. Maaf, 320 maksudnya. Dan apabila perusahaan menggunakan 7 tenaga kerja, 7 TK, maka kita dapat MPP-nya 40 dengan MPP 7 tenaga kerja adalah 4 tadi. 40 dikali 4 sama dengan 160. Dan apabila menggunakan 9 tenaga kerja, 40 dikali 9 tenaga kerja, MPP-nya adalah 2, 80. Apabila 10 TK, maka 40 dikali MPP dari 10 TK 1 dengan 40. Jadi kita bisa langsung memindahkannya ke dalam kurva MPP-nya itu sendiri. Di sini merupakan input tenaga kerjanya dan FMPP. Input tenaga kerja, kita mulai dari yang kecil. Untuk satu tenaga kerja, kita mencarinya tadi ada 2 tenaga kerja dengan hasil FMPP 360, 2 TK 360. Anggap saja di sini 360, 2 TK, tiknya di sini. 3 tenaga kerja, hasilnya 320. Kita umpamakan di sini 320. Dan untuk 7 tenaga kerja, hasilnya FMPP-nya 160. 7 tenaga kerja FMPP 160. 7 160 umpamakan di sini ya. 9 tenaga kerja, FMPP-nya ada 80. Dan untuk 10 tenaga kerja, FMPP-nya ada 40. Miring. Untuk lebih baiknya menggunakan roll seharusnya. Tetapi di sini kita dapat menemukan ini merupakan kurva FMPP tersebut. Selanjutnya itu apabila perusahaan tersebut menyatakan bahwa dengan tingkat upah $80 merupakan penawaran tenaga kerja yang elastis tak terhingga pada upah tersebut. Suatu upah yang sama dengan biaya faktor marginal bagi perusahaan tersebut, maka perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dengan cara menggunakan 9 tenaga kerja. Karena 9 tenaga kerja tadi merupakan memiliki tingkat upah $80 ya. Jadi ini merupakan supply marginal fixed cost-nya. Maka dapat disimpulkan di sini dengan harga $80, maka penggunaan TK terbaik dari tenaga kerja yang harus dimasukkan oleh perusahaan ke dalam perusahaannya sendiri adalah 9 yang efektifnya. Jadi di sini dapat kita simpulkan itu semakin tinggi upah tenaga kerjanya yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan, maka akan semakin kecil tingkat tenaga kerja yang digunakan. Seperti pada kurva berikut, di mana jika tenaga kerjanya ada 10, maka upahnya kecil, yaitu sebesar 40. Sedangkan apabila tenaga kerjanya ada 2 orang, maka upahnya besar, itu sebesar $360. Mungkin hanya sekian penjelasan saya mengenai kurva tenaga kerja dan FMPP. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.